Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Bu Fatima untuk belajar hari ini. Bu Guru harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya. Hari ini anak-anak hadir semua kan? Bu Guru akan mengirimkan Google Form di grup WhatsApp agar anak-anak dapat melakukan presensi kehadiran hari ini. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Agar menambah semangat, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang tema selalu berhemat energi. Dan anak-anak telah menguasai materi tersebut. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pada pembelajaran hari ini, Bu Guru harap anak-anak dapat membuat pertanyaan tentang potensi lokal menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, serta dapat menjelaskan dan merencanakan upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan, serta mengetahui karakteristik daerah dan pemanfaatan sumber daya alam sebagai potensi lokal daerah masing-masing. Agar menambah keingintahuan kita tentang lingkungan, mari kita bernyanyi tentang Aku Cinta Lingkungan. Bersama
Anak-anak, kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran pertama. Lingkungan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan berdasarkan interaksi alam dan masyarakat. Lingkungan memiliki potensi lokal yang berbeda-beda. Potensi lokal merupakan sesuatu kekayaan yang tak ternilai harganya bagi sebuah daerah. Potensi daerah sendiri merupakan segala kekayaan asli yang dimiliki oleh suatu daerah dan memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dan dimaksimalkan oleh mereka yang ada di sana. Nah, sekarang tahukah kamu tanaman yang menjadi potensi lokal daerah Kebumen? Yang pertama, ada ubi jalar, singkong, jagung, dan padi. Semua ini adalah potensi lokal daerah Kebumen. Anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan seputar potensi lokal Kebumen? Jika ada, bisa ditanyakan di grup WhatsApp kelas 4 ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang anak-anak dapat membuat pertanyaan-pertanyaan wawancara mengenai potensi lokal daerah Kebumen menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Pembelajaran selanjutnya, bagaimana upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan? Lingkungan yang kita tinggali saat ini akan berpengaruh besar terhadap apa yang akan terjadi untuk waktu ke depan. Lingkungan yang kita tinggali saat ini juga bisa membentuk kehidupan dan berpengaruh terhadap kebutuhan makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus melakukan upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan kita. Untuk memahami bagaimana upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan kita memiliki contoh satu tanaman yang menjadi potensi lokal daerah Kebumen, yaitu padi. Padi sebagai potensi lokal daerah Kebumen. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya pekecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar,
lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari setelah panen padi. Gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh, bukan? Kita ulang tahap tumbuh padi ya. Pertama-tama, benih direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Yang kedua, biji akan tumbuh, bakal akar dan tunas akan menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Yang ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. 1. Menjaga bibit padi agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. 4. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Itulah pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Contoh tadi merupakan upaya keseimbangan dan pelestarian padi sebagai sumber daya alam di Kebumen yang menjadi potensi lokal. Nah, sekarang dapatkah kamu melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungan sekitar? Sekarang kita akan belajar tentang karakteristik daerah. Amati gambar berikut. Daerah pantai, daerah dataran tinggi, dan daerah dataran rendah. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar.
dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Kita telah belajar tentang manfaat tanaman bagi manusia, cara melestarikan tanaman, cara menjaga keseimbangan agar tanaman tidak habis. Tadi sudah dicontohkan mengenai tanaman padi. Sekarang, anak-anak dapat menentukan tanaman yang berada di sekitar kita menggunakan tabel berikut yang berisi nama tanaman, manfaat bagi manusia, cara melestarikan tanaman, cara menjaga keseimbangan agar tanaman tidak habis. Tabel ini merupakan LKPD peserta didik yang harus dikumpulkan melalui WhatsApp grup kelas 4. Pada pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bersama, lingkungan yang kita tinggali saat ini juga bisa membentuk kehidupan dan berpengaruh terhadap kebutuhan makhluk hidup. Oleh karena itu, upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam penting dilakukan. Kita harus selalu bersyukur dengan pemberian Allah berupa keanekaragaman kondisi alam dan potensi alam dengan cara melestarikan tanaman dan menjaga agar tetap ada. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa melalui grup WhatsApp kelas 4 ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Tidak lupa penugasan di rumah, mengerjakan soal melalui Google Form ya. Demikian pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tetap bersemangat dan terus belajar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.